Milisan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Mujahid-mujahidah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi kembali di Jumat subuh ini untuk melanjutkan kajian series ada berbeda pendapat insyaallah bersama Subah Bang Rido. Ya insyaallah ini adalah pertemuan terakhir ya kalau tidak salah insyaallah. Alhamdulillah, salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal. Ya, mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita bertilawah bersama. Mari kita bertilawah surat Al-Fatihah. Izin saya memimpin. Mujahid-mujahidah, Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun. Punten Ustaz, Kang Isal sepertinya terlempar. Mungkin tadi sudah tilawah. Oh ini ada. Mangga Kang Isal. Ya, punten Bapak Ibu keluar barusan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sudah hadir tengah-tengah kita Ustaz Bang Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Gimana antum dan kawan-kawan sekalian? Alhamdulillah. Insyaallah tabarakallah. Insyaallah. Kita akan bahas materi terakhir ya hari ini. Ya, insyaallah. Iya. Berkaitan dengan apa, Ustaz? Boleh bocorannya? Nggak perlu dibocorin sebenarnya karena udah langsung ini. Oke deh. Iya, Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang tidak dalam kondisi yang bagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk on cam silahkan sambil mencatat. Jika tidak, ya Bapak Ibu silakan untuk menyesuaikan ya, untuk memaksimalkan menyimak materi yang akan sampai oleh Ustaz Bambang Rido. Bangga Ustaz Bambang Rido, waktu tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Faisal. Saya izin share screen terlebih dahulu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una, amin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema terakhir kita dalam rangkaian kajian atau rangkaian tema adab ikhtilaf atau fikih ikhtilaf. Insya Allah hari ini kita akan membahas satu tema yang tentu sangat penting, yaitu tips memilih pendapat ulama. Artinya kalau kita perhatikan atau setidaknya mungkin para pendai gitu ya, para ustadz atau para guru gitu ya, saat melihat keadaan umat hari ini, salah satu salah satu masalah terbesar dan mungkin bisa dikatakan yang paling besar lah yang terjadi disebabkan atas ikhtilaf ulama atau perbedaan pendapat di antara para ulama adalah kebingungan orang awam. Kebingungan orang awam. Jadi pada hari ini itu sering sekali ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat para ulama itu membuat orang awam bingung. Dan memang orang awam berhak bingung. Tidak salah juga kemudian mereka bingung gitu ya. Mereka berhak bingung karena memang ya banyak faktor lah. Di antaranya mungkin memang semakin sedikitnya ilmu pada hari ini atau semakin dikitnya gairah keilmuan pada hari ini gitu kan. Kemudian semakin buruknya kondisi terkadang para dai dalam menjelaskan ajaran-ajaran agama, kemudian dan faktor-faktor lain, sehingga memang orang awam itu berhak bingung. Cuman kan kemudian yang menjadi masalah, apakah kalau dia sudah bingung tidak perlu dicarikan solusi atau seperti apa, atau dia tidak perlu mencari solusi. Nah ini yang yang seharusnya dicarikan solusinya. Ini yang seharusnya dijawab pertanyaannya gitu. Dan kawan-kawan yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita bertanya-tanya atau mungkin ada di antara kita bertanya, sebenarnya ikhtilaf itu kan kalau dari kemarin kita belajar gitu ya, ikhtilaf itu kan perbedaan pendapat di antara para ulama itu sebenarnya sudah ada dari dulu gitu kan. Artinya sejak zaman sahabat sebenarnya ikhtilaf ulama itu sudah ada gitu. Tetapi kemudian mengapa kita perlu tips untuk memilih pendapat ulama? Artinya apa yang berbeda keadaan dan kondisi dan situasi yang ada pada zaman sahabat atau dengan berjalannya waktu hingga hari ini, apa yang berbeda? Sehingga kemudian hari ini kok kita sepertinya sangat mendesak untuk membutuhkan tips memilih pendapat di antara para ulama. Itu mengapa seperti itu? Apa yang berbeda? Sementara ikhtilaf atau perbedaan pendapat sudah ada dari zaman dahulu, kan gitu. Apakah pada zaman dahulu mungkin kita belum terlalu butuh, kok hari ini kita kemudian menjadi sangat butuh, sangat mendesak kebutuhannya gitu kan. Nah, ya benar memang perbedaan pendapat itu sudah ada sejak zaman sahabat gitu kan. Sudah ada sejak zaman tabi'in dan selanjutnya gitu hingga hari ini. Tetapi kalau kita perhatikan kemudian kebutuhan untuk mengenal atau mengetahui tips memilih pendapat ulama pada hari ini itu kok sangat mendesak.
itu dikarenakan memang pada hari ini ada situasi atau ada kondisi yang berbeda. Ya jelas namanya perkembangan zaman gitu kan. Akan ada selalu sesuatu yang baru, akan ada sesuatu perkembangan, ada sesuatu kemajuan gitu kan. Nah, hari ini kemajuan teknologi kita ternyata sangat berpengaruh besar terhadap kebingungan orang awam saat dihadapkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini faktor terbesarnya sebenarnya. Artinya kan semakin terbukanya, semakin mudahnya akses informasi, semakin semakin menjamurnya media sosial, semakin menjamurnya media informasi. Ini kemudian memudahkan seseorang untuk mengetahui dengan mudah banyak sekali pendapat para ulama. Yang tentu pada zaman-zaman dahulu gitu kan, ya katakan jangan kemudian kita sampai ke zaman sahabat atau tabi'in lah. Katakan 50 atau 100 tahun belakangan ini. Kalau kita mundur 50 atau 100 tahun belakangan ini, itu kan media sosial, media informasi kan tidak seperti hari ini, tidak sebanyak, tidak semudah hari ini. Pada zaman dahulu orang kalau kita membaca literatur itu, orang kalau ingin bertanya gitu ya, apalagi pada zaman dahulu kan banyak gitu ya, ulama-ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram gitu. Itu kan untuk bertanya sesuatu, ada satu masalah, ada satu problem gitu. Itu ingin bertanya itu kan nitip sama orang haji. Orang haji dulu masih pakai kapal laut, belum pakai belum pakai pesawat, belum ada pesawat pada hari itu. Nitip sama orang haji, perjalanan mereka katakan perjalanan pergi, kemudian hajinya, kemudian pulangnya bisa memakan waktu katakan 3 bulan sampai 6 bulan. Artinya harus menunggu selama itu untuk kita bisa mendapatkan jawaban kan gitu. Ya mungkin jawabannya sudah ada gitu saat yang dititipkan itu sampai kepada seorang ulama di sana gitu. Tetapi kan untuk bisa mendapatkan atau menyampaikan jawaban di tanah air itu kan makan waktu yang cukup lama lagi gitu kan, harus nunggu pulang dulu. Hari ini kan enggak. Hari ini kita di rumah, bahkan kita di dalam kamar sekalipun gitu kan, kita ingin mencari satu masalah, jawabannya apa gitu kan, pendapat para ulama itu apa gitu. Itu asal kita ketik sedikit aja di di Google gitu kan. Belum kita klik gitu ya. Tapi kita baru mengetik di search itu kan, di kolom search itu kan sugestinya sudah banyak gitu. Saking mudahnya informasi didapat itu kan seperti itu. Kemudian saat kita klik, kemudian akan banyak ada artikel pilihan yang membahas tentang apa yang sedang kita cari. Kemudian artikel yang kita pilih itu kemudian menyajikan ragam pendapat para ulama dalam satu masalah gitu. Ini yang berbeda. Keadaan ini yang membedakan antara perbedaan pendapat para ulama pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Sehingga kemudian orang-orang awam itu kan yang tadi kita katakan, ya kita orang awam lah, bingung gitu ya. Sering kita bingung gitu saat kita melihat perbedaan pendapat para ulama. Dan sebenarnya kita saat dihadapkan satu masalah, kita ingin cari jawabannya gitu kan. Kan sebenarnya yang kita inginkan adalah jawaban yang dapat menenangkan hati. Kan gitu. Dan benar, saat kita mencari itu gitu kan, atau kita bertanya kemudian dalam sebuah pengajian, kita bertanya kepada seorang ustadz, kepada seorang kiai, ini jawabannya apa kiai gitu kan. Ini ada masalah seperti ini, seperti apa jawabannya gitu kan, hukumnya apa gitu, dijawab oleh kiai tersebut. Dan sebenarnya kita menginginkan
ketenangan kan dengan jawaban tersebut. Artinya saat kita mengetahui ada fatwanya gitu kan, kita tenang. Oh, ini ternyata sudah ada jawabannya. Tetapi yang menjadi masalah kemudian saat kita tidak lama kemudian mendengarkan ada pendapat lain, ada ustadz lain atau ada kiai lain yang mengatakan hal yang berbeda, masih dalam masalah yang sama gitu, tapi pendapatnya berbeda gitu. Apalagi kemudian nanti ternyata dalam pemaparan pendapat yang berbeda tersebut ada sisi apa namanya, katakanlah gitu ya, contohnya ada sisi wah pendapat yang situ itu salah gitu. Itu kan kita jadi bingung. Yang tadinya kita menginginkan kedamaian, ketenangan dalam hati kita kemudian menjadi bingung loh. Kemarin kiai itu mengatakan seperti ini, tetapi kok sekarang ada kiai yang lain mengatakan sebaliknya gitu. Nah, ini kita bukannya tambah tenang, akhirnya kita malah bingung. Kita malah bingung gitu. Nah, ini mengapa kemudian kita membutuhkan tips memilih pendapat ulama sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan, kita bisa mendapatkan kemantapan, kemudian kita bisa memilih pendapat ulama dengan standar yang jelas, tidak asal-asalan, tidak arogan, tidak asal yang kita pilih yang mudah aja lah, kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Tidak seperti itu. Tetapi di sana ada tips yang mudah-mudahan bisa membuat kita tenang, membuat kita mantap, membuat kita lebih berdisiplin dalam memilih pendapat para ulama. Nah, sebelum kita memaparkan apa saja tipsnya, perlu kita ingatkan di sini bahwasanya yang harus diperhatikan saat kita bertanya atau kita meminta fatwa kepada seorang ustadz, kepada seorang kiai, itu sebenarnya ada adabnya. Setidaknya ada 2 adab yang harus diperhatikan saat kita bertanya soalan agama kepada seorang ahli ilmu. Apa saja? Yang pertama, bertakwa dalam bertanya. Nah, ini penting, bertakwa dalam bertanya. Artinya, saat kita bertanya soalan agama kepada seorang ahli ilmu, kepada seorang guru, kita harus sadar. Kita harus sadar bahwasanya kita itu bertanya untuk bisa mengamalkan suatu amalan, suatu ibadah, untuk bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Dan artinya kan saat kita beraktivitas, saat kita beramal, saat kita beribadah, itu kan kita sedang bermuamalah atau sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta. Maka otomatis saat kita bertanya soalan agama, itu juga merupakan ketakwaan atau merupakan ibadah, merupakan aktivitas interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya artinya kita harus bertakwa, harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar sadar bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Artinya kalau kita kemudian dalam hati, wah saya ini bertanya soalan agama ini agar mendapatkan jawaban yang mudah, agar saya bisa mengamalkan pendapat yang mudah gitu kan, atau saya ingin nyari yang sesuai gitu kan, atau ingin nyari yang sesuai dengan hawa nafsu gitu maksudnya, atau ingin mencari pembenaran gitu kan. Itu kita harus paham itu, bahwasanya kita harus sadar bahwasanya Allah itu mengetahui loh. Kita harus sadar itu. Sebenarnya kita tahu gitu, tapi kita kemudian mungkin sulit sadar gitu. Nah, ini kesadaran ini yang harus kemudian kita munculkan saat kita bertanya soalan agama kepada seorang ahli ilmu. Kepada seorang ahli ilmu. Begitu juga hal yang kedua yang harus diperhatikan, adab yang kedua yang harus diperhatikan saat seorang bertanya soalan agama kepada seorang ahli ilmu adalah berusaha semampunya dalam mencari ahli ilmu yang berkompeten untuk ditanya soalan agama.
Ini penting. Berusaha semampunya, artinya berusaha semampunya itu sekuat tenaga, artinya kemampuan dia maksimalnya di mana gitu. Itu harus diusahakan semaksimal mungkin dalam mencari ahli ilmu, dalam mencari guru, mencari ustadz, mencari kiai yang berkompeten untuk ditanya soalan agama. Artinya tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh asal-asalan. Dan ini bentuk ijtihad orang awam. Ini bentuk ijtihadnya orang awam. Kalau kita berbicara dalam dari kemarin kita dalam masalah fikih gitu kan. Dalam masalah fikih itu kan manusia itu secara garis besar lah dibagi menjadi dua. Ada mujtahid, ada muqallid atau orang awam. Mujtahid itu kan orang yang memang memiliki alat untuk bisa berijtihad, memiliki ilmu, memiliki kompetensi untuk berijtihad. Sementara dan tentu seorang mujtahid itu kan kewajibannya adalah mengajarkan ilmu, menjawab soalan-soalan agama kan gitu. Sementara muqallid orang awam, maka kewajiban dia adalah bertanya. Karena dia adalah orang yang tidak tahu, maka kewajiban dia adalah bertanya kepada orang yang berkompeten untuk ditanya soalan agama. Nah, seorang mujtahid itu sebenarnya ada porsi taklidnya juga. Sebagaimana seorang muqallid punya porsi untuk berijtihad. Bagaimana maksudnya? Seorang mujtahid punya porsi untuk taklid dalam hal apa? Dalam hal dia menerima status hadis, atau dalam menerima status perawi sebuah hadis. Jadi ini agak melebar dikit ya. Hadis itu kan, sabda Rasulullah itu kan ada sanadnya. Ini diriwayatkan dari siapa sampai nanti ke Rasulullah gitu. Itu kan perawi-perawi itu kan ada statusnya yang lemah, ada statusnya yang kuat gitu ya. Ada statusnya yang thiqah, ada statusnya dan lain-lain gitu. Nah, itu kan yang mengetahui statusnya itu kan adalah orang yang memang sezaman dengannya gitu kan. Nah, itu kan artinya ulama-ulama yang berikutnya dia harus mengikuti, mau tidak mau dia harus mengikuti atau harus taklid gitu kan kepada pendapat atau penilaian ulama-ulama sebelumnya kan gitu. Karena dia tidak bisa menilai karena dia tidak di zaman itu kan gitu. Itu porsi taklid bagi seorang mujtahid. Nah, seorang muqallid punya porsi ijtihad. Ijtihadnya di mana? Nah, di sini. Ijtihadnya seorang muqallid adalah dalam mencari ahli ilmu, mencari seorang guru yang berkompeten untuk ditanya soalan agama. Artinya jangan asal ustadznya ganteng gitu kan. Nah, saya ikut itu aja lah, ustadznya ganteng gitu. Ustadznya suaranya enak, saya ikut dia aja deh. Oh, ustadznya dari satu afiliasi dengan saya, hanya itu saja tidak bisa. Ustadznya apalagi? Pokoknya yang sesuai dengan hawa nafsu kita, keinginan kita, ini tidak bisa. Ini tidak berdisiplin nantinya. Maka kita harus berusaha semampunya dalam mencari ahli ilmu yang berkompeten untuk ditanya soalan agama. Dan pada pertemuan yang lalu kan sudah kita bahas cukup panjang lah masalah siapa yang kemudian pantas untuk ditanya soalan agama gitu ya, atau tidak pantas ditanya soalan agama. Jadi ini dua adab bertanya soalan agama. Ini yang harus kita perhatikan saat kita bertanya soalan agama. Di sini kita lihat bagaimana Abu Ishaq Asy-Syirazi berkata, dan adapun mustafti, atau mustafti itu adalah orang yang bertanya ya, orang awam gitu ya. Maka ia tidak boleh bertanya kepada setiap orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu dan mengakuinya. Hati-hati kita kemudian mendengar ada seseorang mengakui memiliki ilmu, nah ini tidak bisa serta-merta kemudian menjadikan dia bisa atau berkompeten untuk ditanya soalan agama. Juga yang berpakaian dengan pakaian ahli ilmu. Tidak serta-merta orang yang kemudian menggunakan pakaiannya ahli ilmu kemudian bisa ditanya soalan agama gitu kan.
seperti para qusas, para penceramah dan lainnya. Karena tidak dapat dipercayai orang yang tidak mengerti fikih jika dimintai fatwa. Nah, ini dia paham fikih atau tidak? Bukan hanya sekedar klaim bahwasanya dia itu seorang ahli ilmu atau dia menggunakan pakaian ahli ilmu, tetapi dia harus mengerti fikih. Karena kalau orang tidak mengerti fikih tidak dapat dipercayai, tidak bisa kita percayai keilmuannya. Atau mungkin ia mengerti fikih, tetapi kemudian tidak amanah. Ya, kemarin kita sudah bahas, ya, tidak boleh seorang fasik, ya, tidak boleh seorang fasik. Yang terkadang ia bermudah-mudahan dalam hukum agama karena kurang amanah sehingga menyebabkan ia salah jalan. Nah, itu dia. Kalau kita ingat pertemuan kita yang lalu kan kita sudah jelaskan bahwasanya di antara orang yang boleh ditanyakan soalan agama adalah orang yang bukan orang jahil, artinya dia ahli ilmu sejati gitu. Kemudian dia bukan orang fasik gitu. Artinya kalau orang fasik, walaupun dia kemudian adalah ahli ilmu gitu ya, itu tidak bisa juga ditanya soalan agama, tidak bisa dijadikan sandaran untuk bertanya soalan agama. Nah, sekarang kita masuk dalam metode bagi awam untuk memilih pendapat dalam ikhtilaf. Nah, satu hal yang ingin saya katakan bahwasanya ini untuk kita renungi bersama. Mengapa kemudian kita membutuhkan tips ini? Mengapa kita membutuhkan metode ini? Gitu. Gini, kalau tadi kita katakan bahwasanya kita itu saat kita bertanya atau kita memilih pendapat para ulama gitu kan, kita harus sadar bahwasanya kita itu sedang menghadap Allah, kita sedang berinteraksi dengan Allah, kita sedang beribadah kepada Allah. Maka artinya ini kan ukhrawi, ini kan tentang akhirat kita, ini kan tentang menentukan akhirat kita. Coba kita analogikan, atau kita bandingkan, atau kita renungi dalam hal duniawi kita. Kalau kita punya pendapatan tiap bulannya katakan 10 juta, tentu kita akan berusaha sedetil mungkin, serinci mungkin untuk pengalokasian pendapatan kita, pengalokasian uang kita untuk pengeluaran gitu ya. Artinya 10 juta yang kita dapatkan tiap bulan ini mau kita apakan kan gitu. Itu kan kayaknya semua dari kita lah, saya yakin semua dari kita pasti akan berhati-hati, benar-benar rinci, benar-benar teliti untuk melakukan pengeluaran tersebut. 10 juta ini kira-kira untuk apa? Sekian persen untuk cicilan rumah, sekian persen untuk cicilan kendaraan, sekian persen untuk sekolah anak, sekian persen untuk kebutuhan sehari-hari. Artinya untuk makan gitu ya, untuk minum gitu kan. Sekian persen untuk listrik, sekian persen untuk apa lagi? Ya untuk healing lah, kita butuh lah sebagai seorang manusia, kita hidup di zaman yang serba bikin kadang bikin kita mudah penat, bikin kita mudah tidak mood gitu, kita butuh healing lah. Tentu pasti akan ada anggarannya sendiri gitu kan. Tentu kemudian kita pasti akan menyiapkan dana tidak terduga gitu. Wallahu alam apa yang akan terjadi suatu hari nanti gitu kan. Sehingga kita harus menabung, kita menyiapkan dana tidak terduga. Sedetil itu kemudian kita menyiapkan duniawi kita. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, sedetil apa, serinci apa, sehati-hati apa kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sejauh apa perhatian kita dalam urusan akhirat kita. Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih utama bagimu daripada dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabtaghi fima ataqallah. Dan mohonlah kepada Allah hal-hal akhiratmu. Dan gapailah capaian-capaian akhiratmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupa porsimu dari dunia ini. Artinya akhirat didahulukan di situ oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dahulukan akhirat. Perhatian kita terhadap akhirat harus besar. Karena orientasi akhirat ini yang kemudian akan akan menjadi pemimpin dari orientasi-orientasi lain, dari kebutuhan-kebutuhan lain. Bagaimana visi misi kita terhadap akhirat itu yang kemudian akan menentukan bagaimana kita bisa mengatur duniawi kita. Kan seperti itu. Kan? Maka dari itu kita butuh metode untuk memilih pendapat dalam ikhtilaf agar kita tidak arogan. Kan kita tidak mengalokasikan 10 juta kita itu kan asal-asalan gitu kan. Oh, ini untuk ini. Enggak usah nih, ini kan tidak seperti itu. Kita harus benar-benar teliti. Begitu juga dalam akhirat kita. Kita harus benar-benar baik, harus benar-benar disiplin untuk urusan akhirat kita. Termasuk untuk memilih pendapat dalam masalah ikhtilaf. Baik. Ini adalah metode atau tips memilih pendapat untuk awam. Ada 5 tips, artinya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Artinya setiap orang masuk ke step yang pertama sebelum masuk step yang kedua. Kalau step yang pertama tidak mampu, baru step yang kedua. Step kedua yang tidak dapat, baru step 3 dan seterusnya. Seperti itu. Yang pertama adalah unggul secara dalil. Yang kedua, pendapat mayoritas. Yang ketiga, pendapat orang yang lebih alim dan warok. Keempat, pendapat yang lebih berhati-hati. Dan kelima, pendapat yang lebih mudah. Oke? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang unggul secara dalil. Saat kita dihadapkan berbagai pendapat, ragam pendapat para ulama dalam satu masalah, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah memilihnya atau memilih salah satu yang unggul secara dalil. Yang unggul secara dalil. Mengapa kita memilih salah satu yang unggul secara dalil gitu ya? Jelas dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah Ta'ala berfirman fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu hal, farudduhu, maka kembalikanlah solusinya, jawabannya kepada Allah dan Rasulnya, artinya kepada Al-Quran dan Sunnah, artinya kepada dalil. Pada dalil. Dilihat mana dalil yang lebih kuat menurut prasangka dia. Kalau kemudian ada yang bertanya, Ustadz, bukankah orang awam itu tidak bisa mentarjih, tidak bisa mengunggulkan salah satu pendapat atas dasar dalil? Dia kan tidak paham dalil. Karena orang awam tidak paham dalil. Nah, ini kemudian yang harus dibenarkan ya. Harus harus dipahami secara tepat, secara benar. Pertama gini, perkataan yang mengatakan bahwasanya orang awam itu tidak dapat memahami dalil, ini perkataan yang tidak bisa dipahami secara mutlak. Artinya penafsirannya tidak mutlak begitu saja. Tetapi ada rinciannya. Karena begini, yang pertama, tidak semua dalil dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah itu tidak bisa dipahami oleh orang awam. Itu satu. Karena di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hikmah Allah adalah di antara kebijaksanaan Allah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadikan dalil bagi satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, itu Allah jadikan dalilnya sangat jelas. Semakin satu masalah itu dibutuhkan dan sangat urgent kebutuhannya untuk manusia, maka Allah akan jadikan dalilnya itu semakin jelas, semakin nampak. Artinya kalau semakin jelas, semakin nampak itu ya mudah dipahami oleh orang awam. Contohnya apa? Dalil-dalil tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu kan Allah jadikan sangat jelas sekali dalam Al-Quran. Kan gitu. Artinya dalil itu tidak pada satu level, tidak seluruhnya kemudian tidak bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Ada dalil yang sangat jelas, ada dalil yang levelnya di bawahnya, ada yang mungkin sulit untuk dipahami oleh orang awam gitu kan. Yang bisa memahami dengan baik ya para ulama lah gitu, karena mungkin sangat sangat rumit bagaimana mencari argumentasinya gitu. Itu. Ini dari sisi bahwasanya dalil itu tidak semuanya kemudian tidak bisa dipahami oleh orang awam. Yang kedua, tidak semua orang awam itu dalam satu level. Tidak semua orang awam itu dalam satu level. Orang awam itu berlevel-level dan bertingkat-tingkat. Ada orang awam yang sudah doktor, ada orang awam yang MA, ada orang awam yang S1, sarjana, ada orang awam yang tidak pernah belajar sekalipun. Itu artinya berbeda-beda orang awam. Ada orang awam yang pernah belajar agama, ada orang awam yang ada seorang ustadz yang memang dia sebenarnya masih awam, hitungannya masih awam. Kiai hitungannya juga masih awam, masih mukallid gitu kan. Ada mungkin katakan ulama juga yang masih dalam level awam gitu. Tentu tidak bisa dibedakan dengan orang-orang yang di bawahnya. Artinya pula tidak ada perbedaan perangkat yang dimiliki oleh setiap orang awam untuk bisa memahami dalil. Kan seperti itu. Yang pernah belajar ilmu syariat, tentu dia memiliki perangkat untuk bisa memahami dalil lebih baik daripada orang awam yang lain. Karena memang orang awam tidak pada satu level, tidak pada satu tingkat. Sehingga tadi perkataan bahwasanya orang awam itu tidak bisa memahami dalil, itu tidak bisa dipahami secara mutlak begitu saja. Tetapi sebenarnya ada perinciannya. Perinciannya tadi, bahwasanya dalil tidak pada satu level dan kemudian orang awamnya juga tidak pada satu level. Itu. Ini satu masalah sudah kita selesaikan. Kemudian saat metode ini mengatakan bahwasanya pada step pertama ini gitu kan, pada langkah pertama ini, seseorang itu kalau dihadapkan beberapa pendapat ulama, dia memilih yang unggul secara dalil, itu bukan berarti kemudian kita menyuruh atau memerintahkan orang tersebut untuk mencari dalil oleh dirinya pribadi gitu. Tetapi dia mencari dalil yang dibawakan oleh para ulama. Jadi ya karena memang kita ini orang awam, kita bukan mujtahid. Kalau mujtahid itu kan dia langsung membaca Al-Quran, membaca hadis gitu kan. Dia langsung mencari satu hukum masalah itu, dia langsung melihat kepada sumber hukum kan gitu. Kalau kita kan tidak, kita orang awam. Kalau kita kemudian memiliki perangkat gitu ya untuk bisa memahami dalil gitu ya dengan bermacam-macam tingkatnya, kita itu mencari dalilnya itu dengan dalil yang dibawakan oleh para ulama. Kita tidak diperintahkan untuk mencari dalil yang di luar yang dibawakan oleh para ulama. Kita mengikuti dalil yang dibawa oleh para ulama. Artinya pada saat itu usaha kita adalah usaha ikut-ikutan gitu. Bukan usaha pribadi kita, bukan usaha orisinil kita, tetapi usaha kita ngikutin ulama gitu kan. Ulama membawakan dalil gitu. Kita lihat mana dalilnya. Ini dia ya. Jadi tingkat pertama ini, pada tahap pertama ini, pada langkah pertama ini memilih yang unggul secara dalil. Dan sebenarnya ada pelajaran penting mengapa kemudian pada langkah yang pertama ini kita perintahkan seseorang kalau memang dia mampu ya, atau karena dalilnya itu jelas, itu kita memerintahkan dia, kita
anjurkan dia memilih yang unggul secara dalil. Itu pelajaran pentingnya adalah agar bisa mendekatkan manusia dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Ini penting ini. Hari ini kita sudah sangat jauh sekali dari Al-Quran, dari Sunnah. Maka butuh kita mendekatkan manusia dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Ini penting. Karena itu sumber utama sumber utama agama kita. Sumber utama agama kita. Dan kemudian dengan kita menetapkan ini sebagai langkah yang pertama gitu kan, memilih yang unggul secara dalil. Ini tentu ada anjuran, ada motivasi untuk manusia, untuk teman-teman kita, untuk kawan-kawan kita, untuk kaum muslimin, untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, tentu dengan semampunya gitu kan, dengan batas kemampuannya. Kemudian pelajaran lainnya adalah dengan kita kemudian mentadaburi Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah gitu kan, sabda-sabda Rasulullah. Artinya kita ingin naik level, bukan hanya sekedar mendapatkan atau bukan hanya sekedar interaksi kita dengan Al-Quran dan Sunnah itu hanya sekedar interaksi cari berkah. Tetapi interaksi kita adalah interaksi menjadikan Al-Quran dan Sunnah, sabda Rasulullah, sebagai pedoman hidup yang dapat kita aplikasikan dalam hidup. Benar bahwasanya membaca Al-Quran itu kan berpahala, benar, tidak salah, bagus. Tetapi kemudian jangan sampai kita berhenti di situ, jangan hanya sekedar kita membaca mentilawahkan, tapi kita harus bisa membaca, atau artinya kita bisa mentadaburinya sehingga Al-Quran ini yang di awal dalam surat Al-Baqarah disebutkan hudal lil muttaqin, benar-benar bisa menjadi petunjuk dan pedoman dalam hidup kita. Sehingga kita bisa benar-benar menjadi lebih kuat keislaman kita, bisa menjadi lebih kuat keimanan kita. Karena kemudian kita tahu di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah itu ada hidayah, ada petunjuk, ada keselamatan hidup, ada pedoman bagi dunia dan akhirat kita. Itu kira-kira pelajaran penting mengapa kita menjadikan langkah ini langkah yang pertama. Kemudian selanjutnya, kawan-kawan dirahmati Allah, perlu dipahami bahwasanya saat kita mengatakan atau menganjurkan langkah pertama ini, memilih yang unggul secara dalil, maka artinya seperti ini gitu ya. Artinya ini harus ada dua konsekuensi, yaitu apa? Saat kemudian seseorang bisa memilih yang unggul secara dalil dari pendapat para ulama, maka artinya dengan itu maka dengan seperti itu saat dia bisa mengunggulkan secara dalil, bukan berarti kemudian orang tersebut boleh berfatwa. Dia sudah memilih nih yang unggul secara dalil, mana nih pendapatnya nih? Oke, dia sudah dapatkan. Tapi bukan kemudian otomatis dia bisa berfatwa dengan apa yang dia pilih, tidak bisa. Karena dia tetap adalah seorang muqallid, dia adalah seorang yang dia tidak punya kompetensi untuk berfatwa. Tetapi boleh baginya untuk menukil fatwa. Berfatwa dengan menukil fatwa beda. Berfatwa itu langsung dari dirinya gitu kan, orisinil milik dia gitu. Tetapi menukil fatwa ini beda. Orang yang tadi bisa memilih pendapat para ulama yang unggul secara dalil tidak boleh berfatwa, tetapi boleh menukil fatwa. Artinya boleh menukil fatwa itu saat ditanya soalan agama, ya mungkin ada yang bertanya kepada dia gitu kan. Dia bisa menukil fatwa. Oh, Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, Imam Malik mengatakan seperti ini, Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Itu boleh. Atau mungkin memang para audiens sudah memahami bahwasanya apa yang diucapkan oleh seorang ini, yang ditanya ini adalah penukilan fatwa, bukan berfatwa. Itu boleh. Kemudian juga saat seseorang bisa memilih pendapat yang unggul secara dalil, tentu dia berhak meyakini bahwasanya apa yang dia pilih itu adalah sebuah kebenaran.
Tetapi harus dipahami lagi, kebenaran ini adalah sifatnya dhanni. Kebenaran yang dibangun di atas prasangka. Di atas prasangka. Artinya dia tidak boleh berlebih-lebihan meyakini kebenaran, artinya tidak boleh meyakini kebenaran yang dia pilih itu adalah tidak boleh dia kemudian secara arogan menyalah-nyalahkan gitu kan orang yang berbeda pendapat dengannya. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Ini langkah yang pertama. Kalau kemudian seseorang merasa bahwasanya dirinya tidak memiliki perangkat untuk bisa memilih mana yang unggul secara dalil, atau memang dalilnya itu belum terlihat mana yang unggul, maka dia pindah ke langkah yang kedua, yaitu apa? Memilih pendapat mayoritas. Memilih pendapat mayoritas. Mengapa memilih pendapat mayoritas? Karena kemungkinan menepati kebenaran pada pendapat mayoritas lebih besar. Kemungkinan menepati kebenaran pada pendapat mayoritas itu lebih besar. Kalau satu orang ulama saja punya potensi menepati kebenaran, apalagi kalau banyak, gitu. Apalagi kalau banyak, kalau dia adalah mayoritas, maka potensi kebenarannya, potensi menepati kebenarannya kan pasti lebih besar juga, kan gitu. Artinya pendapat mayoritas di sini juga artinya adalah dilihat mana yang dipilih menjadi pendapat mayoritas itu yang mana gitu, maka ikuti itu. Artinya misalnya ya, ada satu masalah gitu kan, yang satu bilang hukumnya wajib, yang satu lagi hukumnya sunnah gitu kan. Dilihat yang bilang wajib ini berapa, yang bilang sunnah ini berapa gitu. Mana yang mayoritas, ikuti pendapat mayoritas. Kalau dia kemudian tidak mampu pada langkah yang pertama, dia menuju ke langkah yang kedua. Tetapi kemudian nanti ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya gitu, Ustaz, kan dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tuti aktsara man fil ardh fayudilluka an sabilillah. Jangan ikuti kebanyakan manusia, karena kebanyakan manusia dapat menyesatkanmu dari jalan Allah gitu. Nah, ini juga harus kita pahami dengan benar ayat ini gitu. Itu kan jangan ikuti kebanyakan manusia itu kalau kebanyakan manusia itu adalah kebanyakan manusia bodoh, kan gitu. Adapun di langkah yang kedua ini kita kan mengikuti pendapat mayoritas para ulama. Maka jangan kemudian ayat Al-Quran ini benar dipahaminya atau ditaruh di tempat yang salah. Nah, ini sering terjadi ini di hari ini gitu ya. Ini sering terjadi. Ini pendapat mayoritas ulama gitu. Tapi dia bilang wala tuti aktsaru man fil ardh. Jangan, kata Allah itu jelas. Jangan ikuti kebanyakan manusia. Iya, kalau kebanyakan manusianya itu adalah manusia bodoh, jangan kita ikuti. Tapi kalau kebanyakan manusianya adalah para ulama, ya masa nggak boleh gitu kan? Ya jelas itu adalah mayoritas para ulama. Para ulama adalah para pewaris para nabi. Sehingga potensi menepati kebenarannya juga lebih tepat, lebih besar gitu. Nah, dalam case kita kemudian melihat tidak ada pendapat mayoritas, artinya 50-50 lah gitu kan. Setelah kita lihat-lihat, sama nih, yang memilih pendapat wajib ada 10 orang, yang memilih pendapat sunnah ada 10 ulama juga gitu kan. Maka bagaimana? Dia pindah kepada step yang berikutnya, langkah yang ketiga, yaitu apa? Pilih pendapat orang yang lebih alim dan wara'. Pilih pendapat orang yang lebih alim dan wara'. Kita lihat, ada 2 ustadz. Mana ustadz yang lebih alim dan lebih wara'? Mana yang lebih berhati-hati dalam berfatwa, dalam menjawab pertanyaan soalan agama? Itu yang kita pilih. Itu yang kita pilih. Mana yang lebih alim, lebih utama, lebih banyak ilmunya. Dan ini dapat diketahui dengan pengakuan ulama atau penuntut ilmu. Kita mengetahui mana ulama, mana ustadz atau mana kiai yang lebih alim, itu dengan kita mengetahuinya caranya ada pengakuan ulama misalnya gitu kan, atau ada pengakuan dari para penuntut ilmu gitu terhadap alim tersebut, terhadap ahli ilmu tersebut.
Atau mungkin bisa kita ketahui dengan perinciannya dalam jawaban. Saat dia menjawab masalah-masalah agama, itu menjawabnya itu baik, gitu. Tertata dengan rapi, perinci, bagus. Itu bisa menjadi patokan juga. Sehingga saat kita tidak mendapatkan pendapat mana yang mayoritas nih, ini semuanya 50-50 gitu kan. Kita pilih pendapat ahli ilmu atau ustadz yang lebih alim. Oh, ini lebih alim atau lebih warok gitu kan. Lebih bertakwa dalam mungkin lebih apa namanya, secara zahiriahnya dia lebih warok gitu kan. Kita pilih, kita ikuti pendapat tersebut. Nah, kemudian di saat ya ternyata kemudian kita tidak bisa membedakan gitu ya, mana yang lebih alim, mana yang lebih warok gitu ya. Menurut kita ini sama saja lah, ini sama-sama alimnya, sama-sama waroknya. Maka kita masuk kepada langkah yang keempat, yaitu apa? Pendapat yang lebih berhati-hati. Artinya pendapat yang lebih berhati-hati itu pendapat yang lebih sulit. Pendapat yang lebih sulit. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah contoh. Jika dalam sebuah masalah seorang alim mengatakan ini adalah wajib, sementara alim yang B berpendapat ini adalah mustahab atau sunnah, maka dia pilih pendapat yang lebih berhati-hati, yang lebih berat, yaitu apa? Dia ikut pendapat yang wajib. Atau misalnya ada sebuah masalah, seorang alim A mengatakan ini pendapatnya haram, alim B mengatakan pendapatnya mubah atau hanya makruh, maka dia ikut pendapat yang haram. Karena artinya kan gini ya, dalam wajib, dalam mustahab itu kan sama-sama ada anjurannya. Perbedaannya adalah sejauh mana, sekuat apa anjurannya gitu kan. Kalau anjurannya sangat kuat, artinya itu perintah gitu kan, perintah kuat, itu kan wajib. Kalau kemudian anjuran atau perintahnya itu tidak terlalu kuat, maka dia mustahab kan gitu. Tapi sama-sama anjuran. Saat kita pilih yang wajib, artinya kan kita sudah mencakup juga yang mustahab. Begitu juga dalam yang haram dan mubah atau makruh gitu kan. Memang ada anjuran untuk meninggalkan gitu kan. Hanya beda saja kekuatan anjurannya seperti apa gitu kan. Tapi saat kita memilih yang haram, maka tentu apa namanya, kita sudah mencakup pendapat yang makruh juga kan gitu sebenarnya. Jadi pilih pendapat yang lebih berhati-hati, pilih pendapat yang berhati-hati. Mungkin kalau kita bisa contohkan adalah masalah hukum rokok, katakan ya, contoh gitu. Hukum rokok itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan wajib. Nah, kalau kita memilih pendapat yang lebih hati-hati, maka kita akan memilih pendapat yang mengatakan haram. Karena itu yang lebih berhati-hati, lebih berhati-hati. Tetapi kemudian dalam beberapa keadaan, seseorang terkadang sulit baginya untuk memilih pendapat yang lebih berhati-hati. Artinya, wah ini pendapat yang berat ini, apa namanya, sulit untuk diterapkan dalam dirinya. Artinya itu sulit, itu memang ada kesulitan yang berarti untuk melakukan pendapat tersebut. Contohnya kan gini ya, masalah apalah, misalnya masalah isbal gitu. Kan ada larangan untuk isbal gitu ya. Masalah isbal atau menjulurkan pakaian sampai ke mata kaki gitu ya, ke bawah mata kaki gitu kan. Itu kan para ulama juga berbeda pendapat, ada yang mengatakan apa namanya, haram, ada yang mengatakan makruh, atau dengan perincian-perincian yang lain gitu kan. Kan kalau kita mengikuti pendapat yang lebih berhati-hati, kita apa namanya, mengikuti yang katakan pendapatnya yang haram kan gitu kan. Bahwasanya haram, arti kita harus apa namanya, celana kita atau kain bawah kita tidak boleh mata kaki. Tapi dalam beberapa keadaan kemudian seorang tidak bisa memilih langkah ini, tidak bisa memilih pendapat yang lebih berhati-hati karena memang ada kesulitan yang berarti. Contohnya misalnya dia bekerja di apa namanya,
bekerja di konstruksi atau bekerja di pertambangan gitu kan, yang harus memakai pakaian safety gitu kan, dia harus apa namanya full, harus tertutup semuanya dan lain-lain gitu kan. Maka di sini kemudian masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu apa? Memilih pendapat yang lebih mudah, mengikuti pendapat yang lebih mudah. Dan tentu jelas kalau kita berbicara mengikuti pendapat yang lebih mudah, apa namanya, banyak Allah mengatakan hal itu gitu kan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian juga yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum, dan lain-lainnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan lain-lainnya. Kemudian atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma khuyyira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bainal amrayni illa akhadha aysaruhuma ma lam yakun itsman. Rasulullah itu kalau dipilihkan antara dua hal, beliau biasanya ngambil yang lebih mudah selama itu bukan dosa. Fa in kana itsman kana ada nasi minhu. Tapi kalau dosa, beliau tidak akan ambil yang lebih mudah. Jelas Rasulullah tidak akan melakukan dosa gitu. Dan tentu sesuai dengan kaidah fikih al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwasanya kesulitan membolehkan kemudahan. Nah, inilah kira-kira apa namanya 5 langkah saat kita dihadapkan berbagai macam pendapat para ulama. Bahwasanya kita masuk ke langkah yang pertama, kita pilih yang unggul secara dalil. Kalau kemudian kita tidak mampu memilih yang unggul itu, maka kita pindah ke langkah berikutnya, pilih pendapat mayoritas. Kemudian kalau tidak dapat mana yang mayoritas juga, kita masuk ke langkah yang berikutnya, pilih pendapat orang yang lebih alim atau yang warok. Kemudian kalau kita tidak bisa mendapatkan itu pula, masuk langkah berikutnya, pendapat yang lebih berhati-hati atau yang lebih berat. Kalau kita tidak dapat itu juga, kita baru masuk yang kelima, pendapat yang lebih mudah. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwasanya saat kita melakukan tahapan-tahapan ini, langkah-langkah ini, kita harus introspeksi diri. Sejauh mana kemudian kita benar-benar bisa mengikuti atau menjalankan metode ini. Kalau kemudian ternyata dalam praktiknya kita kok selalu memilih pendapat yang lebih mudah gitu kan. Nah, ini berarti ada sesuatu dalam hati kita. Ada sesuatu dalam hati kita. Artinya kembali lagi seperti yang kita katakan, bahwasanya dalam kita bertanya soalan agama, saat kita memilih pendapat salah satu dari para ulama, itu sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan Allah, kita sedang beribadah kepada Allah. Maka kita harus sadar pula bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Kang Faisal. Silakan, Kang. Iya, alhamdulillah turun Ustaz Bambang Ridho atas materinya, Masya Allah. Cukup ngejelup yang terakhir ya. Kalau misalkan cari yang mudah terus ada yang salah gitu. Jadi bisa jadi bahan diskusi. Oke, Bapak Ibu mujahidah semuanya, kita masuk ke sesi diskusi. Silakan untuk Bapak Ibu yang hendak bertanya bisa di kolom chat ataupun bisa raise hand langsung open mic. Ini sebelumnya ada pertanyaan yang sudah masuk Ustaz dari Bu Susan. Bismillah Ustaz, apakah 5 metode ini menggambarkan prioritas yang tadi kan disebutin nomor 1, lalu nomor 2 apa, 3, 4 seperti apa itu, jadi perlu diutamakan secara urutan atau seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, apakah 5 metode bersifat opsional atau harus ada seluruhnya? Ya, 5 metode ini, 5 langkah ini sifatnya prioritas ya, sebagaimana tadi kita katakan ya. Artinya lihat dulu langkah pertama itu bisa nggak
Jangan kemudian kita langsung ke langkah yang kelima gitu, enggak. Lihat dulu langkah yang pertama kita bisa atau tidak. Kalau tidak bisa baru langkah yang kedua. Kalau tidak bisa baru langkah yang ketiga. Kalau tidak bisa baru langkah yang keempat. Kalau tidak bisa baru ke langkah yang kelima. Artinya tidak bisa kita langsung loncat, jangan. Tapi kita apa namanya tahap demi tahap dulu. Kalau tidak bisa baru kemudian kita masuk ke langkah yang berikutnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Alhamdulillah. Jadi itu sebuah prioritas, bukan bukan semuanya perlu terpenuhi saja. Ya, bukan opsional juga. Iya, bukan opsional tapi perlu dipenuhi sesuai dengan skala prioritasnya gitu ya. Iya, sesuai jenjangnya. Sesuai jenjangnya. Oke. Ya begitu ya Bu Susan ya, untuk pertanyaan yang pertama dan kedua. Selanjutnya mangga Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Sini ada Pak Ihsan, ada Kang Windargi, Pak Yusuf, Bu Mari, Bu Dona, Fatia, silakan Bu Ayunin, dan lain-lain ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Silakan jika ada yang bertanya. Mungkin saya izin bertanya dulu. Siap Bu Mari. Tadi terkait yang terakhir ya. Bagaimana mendeteksi hal tersebut? Hal kalau misalkan memang ada yang tidak beres dengan hati kita gitu ya. Ketika kita mencari sesuatu yang mudah-mudah saja gitu ya. Terus yang kedua bagaimana menanggulanginya? Itu Ustaz. Iya, ya mendeteksinya adalah tentu kita lebih tahu lah dengan diri kita sendiri gitu kan. Kita bertanya-tanya pada diri kita itu apa namanya, apakah kita setiap milih pendapat itu milih yang mudah-mudah gitu. Kalau kita dapati dalam diri kita kok praktik kita kok setiap ada pendapat atau ada ragam pendapat para ulama kita milihnya yang mudah-mudah gitu kan. Nah, berarti itu kan ada sesuatu yang harus dikoreksi gitu. Karena sepertinya sangat sulit atau tidak mungkin lah masa setiap pendapat kita kemudian berada di level itu gitu kan. Itu kan level paling terendah gitu kan. Tentu kita kalau kita perhatikan dari metode-metode ini kita bisa menemukan pendapat mayoritas yang mana, kemudian kita bisa apa namanya bisa memilih mana yang lebih alim gitu kan, atau kita bisa ikut apa namanya pendapat yang lebih berat atau lebih berhati-hati gitu. Tidak kemudian melulu pendapat yang lebih mudah yang kemudian menjadi pilihan kita kan gitu. Kemudian hal lain yang harus kita perhatikan adalah ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan istafti qalbak walau aftakan nas. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya mintakanlah atau meminta fatwalah atau tanyakanlah kepada hatimu, tanyalah kepada hati dalammu, dan sekalipun orang-orang memberikan fatwa. Artinya begini, kita itu jangan kemudian saat kita sudah difatwakan atau diberikan fatwa oleh seorang ulama gitu kan, tidak serta-merta kemudian itu bisa menjadi pegangan kita gitu. Kalau ternyata dalam hati kita mengatakan sebaliknya gitu. Artinya gini kan, terkadang kan seseorang ada yang nanya sana sini gitu ya, pindah ke satu ustadz ke ustadz yang lain gitu kan. Ya Allah alam apakah memang dia mencari kebenaran, sebenarnya dia sudah mengetahui gitu. Oh ini kayaknya bisalah seperti ini gitu kan, bolehlah seperti ini. Tapi dia kemudian mencari pembenaran dari fatwa ulama gitu kan. Nah itu, dan sementara dalam hatinya itu sebenarnya masih ada sesuatu yang mengganjel gitu kan. Oh ini sebenarnya tidak pas ini. Nah itu fungsi hati kita yang paling dalam. Tidak serta-merta saat kita kemudian mendapatkan atau mendengar fatwa itu kemudian oh boleh kok, ada yang mengatakan kok, tidak seperti itu. Tetapi memang kita kembali lagi juga ke hati kita. Hati kita ini apa namanya berkata apa? Hati kita yang paling dalam ini saat ada yang mengatakan boleh gitu kan. Sebenarnya hati kita mengganjal atau tidak? Kalau hati kita mengganjal, ya berarti sebaiknya kita ikuti pendapat yang mungkin katakan yang lebih berhati-hati gitu kan. Mengikuti pendapat yang lebih menjaga
hati kita, lebih menenangkan hati kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Enggak ada suaranya, Kang. Mut. Oh iya, maaf. Jadi kita perlu pakai hati nurani saat ya, serk apa enggaknya masih ada hal yang sekiranya itu gimana ya? Mungkin semacam ketenangan gitu tadi. Iya, benar. Ketenangan ya. Ketenangan hati itu ya. Tetapi gini juga harus diperhatikan juga. Terkadang orang awam itu, kita sebagai orang awam, kita itu merasa gundah gulana pada hal-hal yang sebenarnya jelas-jelas diperbolehkan dalam syariat kita. Kan Rasulullah pernah mengatakan gini kan, apa namanya, innallaha yuhibbu antu tarufasuhu. Allah itu senang kalau kita kemudian menerima keringanan-keringanan yang telah diberikan Allah. Innallaha yuhibbu antu tarufasuhu faqbalu rufasahu. Allah itu menyukai dan senang kalau kita menerima keringanan-keringanan dari Allah, maka terimalah keringanan-keringanan tersebut gitu kan. Nah, terkadang ini keringanan-keringanan yang dimaksud di sini adalah keringanan-keringanan yang memang termaktub dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Contohnya seperti keringanan untuk tidak berpuasa atau berbuka, boleh berbuka bagi orang yang sedang safar kan gitu kan. Keringanan untuk mengqashar sholat, keringanan untuk menjamak sholat, jamak takdim maupun jamak takhir. Terkadang kita bagi orang awam, kita ini merasa hal-hal yang kayak gitu tuh emang boleh apa kan gitu kan. Emang boleh menjamak sholat, boleh emang gitu kan. Kita sedang safar nih gitu. Emang boleh mengqashar sholat gitu. Udahlah, ini aja lah, sempurnakan sholat aja, gak usah dijamak aja gitu kan. Atau emang boleh kita nggak puasa di saat safar gitu kan, kayaknya harus puasa deh. Itu di hati dia tuh ada sesuatu yang mengganjal gitu kan. Nah, itu tidak serta-merta juga kemudian sesuatu yang mengganjal itu diamini gitu. Karena ini jelas keringanan-keringanan yang datang dari Allah gitu kan. Dan kemudian Rasulullah mengatakan itu, ambillah keringanan-keringanan dari Allah ini, karena Allah senang untuk diambil keringanan-keringanannya. Jadi kita harus paham itu. Benar, kita harus kembali merujuk kepada hati nurani kita, tetapi kalau ternyata memang itu adalah keringanan yang jelas gitu ya dari Allah gitu kan, ataupun diucapkan dalam lisan Rasulullah, ya kemudian tidak masalah. Apalagi kalau beberapa ulama malah mengatakan kalau ada seseorang dalam hatinya meragukan kebolehan jamak sholat gitu ya dalam perjalanan, atau qashar sholat dalam perjalanan, tentu dengan segala syaratnya gitu, dengan segala ketentuannya. Kalau seseorang kemudian mendapatkan keraguan dalam dirinya bahwasanya itu boleh, maka itu sangat dianjurkan orang tersebut mengqashar sholat. Sangat dianjurkan seorang untuk menjamak sholat pada keadaan itu untuk menghilangkan keraguan itu. Untuk menghilangkan keraguan itu. Karena itu jelas-jelas keringanan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Masya Allah, iya. Ya jadi ketenangan, jangan sampai kita ragu terhadap sesuatu yang memang sudah jelas dalilnya, bahkan gitu ya. Baik. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kang Windargi. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara agar kita mengetahui agar seorang ulama unggul dalam dalil? Iya, ini saya tidak tahu maksudnya apakah berkaitan dengan langkah yang pertama tadi ya, memilih pendapat ulama yang unggul secara dalil. Artinya gini, maksudnya unggul secara dalil itu kita melihat, kita yang mengunggulkan. Ada pendapat ulama 1, 2, 3 gitu. Kan mereka, setiap ulama pasti punya dalil itu. Kita harus pahami itu. Kita harus punya persepsi bahwasanya setiap ulama itu tidak berbicara dalam agama ini tanpa dalil. Pasti mereka punya dalil. Tetapi kemudian saat kita mengunggulkan itu, kita yang kemudian melihat dalilnya.
maksud dari langkah yang pertama itu seperti itu. Kita yang kemudian memilih atau mengunggulkan salah satu pendapat dari sisi dalil. Secara dalil itu maksudnya dari sisi dalilnya. Jadi kita yang melihat dalilnya itu yang dibawakan oleh para ulama, mana yang lebih unggul. Itu kemudian yang kita pilih pada langkah yang pertama. Pada langkah yang pertama, bukan kemudian ulama yang unggul secara dalil artinya dia punya dalil yang banyak atau seperti apa. Artinya kita yang milih gitu kan. Ya, kembali lagi kita punya perangkatnya atau tidak gitu kan, atau katakan dalilnya itu sejauh mana kejelasannya gitu. Kalau memang kita punya perangkatnya kita bisa melakukannya, kalau kita tidak punya perangkatnya kita tidak bisa melakukannya, kita pindah ke langkah yang kedua kan gitu kan. Dan tentu seperti yang tadi saya katakan juga, saat kita diperintahkan atau dianjurkan dalam langkah yang pertama ini untuk melihat dalil para ulama, kemudian kita pilih mana yang lebih unggul gitu kan. Artinya dalil-dalil itu adalah dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama, bukan kita kemudian yang mencari dalil-dalilnya sendiri. Tidak, kita tidak perlu mencari dalilnya di dalam Al-Quran atau di dalam buku-buku hadis gitu. Tetapi kita hanya perlu melihat dalil yang dibawakan oleh para ulama tersebut. Karena memang kita tadi gitu kan, usaha kita ini adalah usaha ikut-ikutan, bukan usaha orisinil pribadi kita. Seperti itu, maksudnya seperti itu. Baik, Kak Ustadz. Mangga dari Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada pertanyaan. Kebetulan Kang Isal sedang izin ke belakang dulu, Ustadz. Ya. Mangga, tadi Kang Windargi sudah jelas mungkin yang dipaparkan oleh Ustadz? Alhamdulillah sudah, Kak. Oh iya, baik. Dari yang lain mungkin masih ada pertanyaan lagi seputar ikhtilaf ya. Karena insya Allah pekan ini adalah pertemuan terakhir mengenai fikih ikhtilaf ini. Jadi bagi yang masih mau ditanyakan silahkan. Ya, jika tidak ada mungkin Ustadz kita langsung saja pada closing statement ya Ustadz ya. Iya. Mungkin boleh sambil di reminder juga untuk 6 pertemuan ke belakang karena ini pertemuan terakhir. Mangga Ustadz. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Itu sudah pada sampai di ujung pertemuan kita, artinya kita sudah menyelesaikan 7 tema rangkaian dari serial fikih ikhtilaf. Banyak pelajaran yang tentu kita bisa ambil dan tentu sangat berguna di kehidupan kita pada hari ini, yang tentu sejak awal saya katakan memang banyak masalah yang harus dicari solusinya, banyak masalah yang harus diselesaikan dengan cara kita berilmu gitu ya. Bahkan bukan banyak lagi, kayaknya seluruh masalah itu kayaknya solusinya atau jalan keluarnya adalah dengan mengilmui diri kita gitu, dengan berilmu, dengan mencari ilmunya kan. Salah satunya adalah masalah ini, masalah perbedaan pendapat dengan segala macam turunan masalahnya gitu. Perbedaan pendapat itu sebenarnya bukan masalah, itu adalah kekayaan hazanah peradaban kita, sejarah kita gitu. Tapi kemudian yang menjadi masalah adalah bagaimana menyikapinya, bagaimana kemudian ya menyikapinya dengan berbagai penyikapan gitu. Artinya menyikapi orang yang berbeda pendapat dengan kita, menyikapi pendapat yang berbeda dengan kita, itu kan berbeda gitu. Artinya ada orangnya, ada pendapatnya. Kemudian menyikapi dalam arti memilih pendapat para ulama gitu kan, itu juga kemudian menjadi problem gitu. Nah, dari 7 pertemuan ini mudah-mudahan hal-hal tersebut sudah bisa menjawab bagaimana kita bisa atau seharusnya bersikap bijak terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita, sekalipun orang yang berbeda tersebut atau sekalipun orang tersebut memiliki pendapat yang nyeleneh, itu harus sejauh mana kita bersikap bijak gitu kan. Bolehkah kita
menjatuhkan kehormatannya, bolehkah kita mencelanya, bolehkah kita yang lain-lain seperti itu. Mudah-mudahan ini sudah terjawab pada pada pertemuan-pertemuan yang lalu gitu. Dan sekali lagi, kemudian bagaimana kita memposisikan diri kita saat memilih sebuah pendapat, sejauh mana kita meyakini kebenarannya, artinya ya kembali lagi sejauh mana kita kemudian menyikapi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ini mudah-mudahan sudah bisa terjawab, mudah-mudahan bisa menjadi sedikit petunjuk lah, sedikit pedoman dalam kehidupan kita di hari ini. Setidaknya kita bisa meminimalisir gesekan-gesekan di tengah kaum muslimin yang sebenarnya gesekan-gesekan tersebut itu tidak diperlukan, dan masih banyak kerja-kerja Islam yang harus kita kerjakan, karena kita banyak dibebani PR, dibebani pekerjaan rumah yang lebih prioritas lagi, yang lebih mendesak lagi, apalagi kalau kita melihat masalah kita pada hari ini ada di masalah pendidikan lah gitu kan. Masalah pendidikan kita itu kan udah sangat kritis sekali. Masalah pendidikan kita itu bukan hanya ada pada masalah ini sekolah Islam atau bukan gitu. Bahkan sekolah Islam sekalipun mengalami banyak krisis dalam filosofinya, krisis dalam tujuan-tujuan pendidikannya, krisis dalam kurikulumnya. Yang ini harus segera diselesaikan agar kemudian masalah-masalah yang lain juga bisa terselesaikan gitu. Karena pendidikan jelaslah, ini masalah pendidikan, keilmuan ini adalah masalah utama bagi umat Islam. Mudah-mudahan ini bisa tema-tema ikhtilaf ini bisa meminimalisir. Setidaknya kalau kita katakan, oh saya tidak termasuk orang yang keras dalam menyikapi perbedaan gitu. Tapi setidaknya dengan kita memahami ini, artinya kita lebih kuat lagi gitu kan untuk tidak keras gitu. Atau mungkin kita pernah keras, kemudian kita mendapatkan insight yang baru. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz Bambang Ridho atas ilmunya selama ini yang telah dibagikan pada kita semuanya. Semoga bisa jadi pegangan ya untuk tidak mudah terpancing emosi, tersulut emosi ketika berbeda pendapat. Karena kita tahu secara fitrah memang pendapat itu bisa berbeda, dan juga bisa lebih bijak lagi dalam mengambil pendapat para ulama ketika kita membutuhkannya, sehingga tidak asal ambil ataupun tidak asal mengikuti, karena sudah ada ilmu yang menjadi landasan. Jazakumullah bil jannah atas waktunya dan ilmunya selama 7 pertemuan ini. Mari kita tutup ya sesi ini dengan tema ada berbeda pendapat, sebuah series ya oleh DPU Darul Hikam dengan bersama Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup mungkin izin foto bareng dulu, Ustaz, boleh? Boleh. Oke, Teh Reni boleh bantu difoto Teh? Buat dokumentasi. Boleh, Kang. Bangga Teh. Hitungan 5 mundur mungkin boleh open cam ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan Teh Ren. Ya, sudah, Kang. Oke, hatur nuhun semuanya. Sampai jumpa lagi di seri selanjutnya. Semoga kita bisa bersilaturahmi langsung ya dengan Ustaz Bambang Ridho untuk bisa sharing dan diskusi banyak hal lagi. Dan saya pun minta maaf kami dari DPU Darul Hikam jika ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan ya di hati teman-teman semuanya. Untuk donasi silahkan langsung ke rekening yang sudah ada di kolom chat. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.